Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman dan selalu berlimpah dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kalau kembali kami ada, itu semua adalah anugerah-Mu. Dan kami bersyukur atas kemurahan-Mu bagi kami. Kami percaya Tuhan sediakan perkara-perkara baik bagi kami, karena rencana-Mu baik. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapi kami supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Pengkhotbah pasal yang ke-7 ayat yang pertama. Tertulis demikian. Nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal, dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam sebuah literatur karya George Orwell, dia menuliskan tentang tokoh fiktif bernama John Flory yang hancur hidupnya karena judi. Di batu nisannya tertulis kalimat, "Di sini terbaring tulang-tulang dari John Flory." Uang, wanita, kartu, dan alkohol adalah 4 hal yang membuatnya masuk ke dalam kubur. Ada begitu banyak orang yang terlibat judi dengan motivasi ingin kaya, ingin hidup mewah, ingin bisa merasakan bagaimana nikmatnya kekayaan dan kemakmuran. Tapi sayangnya yang mereka dapatkan adalah kehancuran. Ada orang yang kecanduan judi online di Indonesia sampai-sampai uang miliaran rupiah habis hanya dalam 3 hari. Yang ada sesudahnya adalah stres dan depresi, bahkan ingin bunuh diri. Indonesia sudah darurat judi online. Apakah ada di antara saudara yang mendengar renungan ini juga terlibat di dalamnya? Apakah yang saudara cari? Dalam Pengkhotbah 7 ayat 1 ini tertulis, nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal, dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Dalam konteks masa lalu, konteks ayat ini saudara, minyak wangi yang mahal, parfum adalah simbol kekayaan, kemewahan, dan kenikmatan hidup. Tapi itu adalah sifatnya sementara. Sebaliknya saudara, nama yang harum, nama baik, reputasi yang baik adalah nilai yang bertahan lama dalam jangka panjang. Memiliki karakter yang baik, nama baik, reputasi baik lebih berharga daripada memiliki kekayaan tapi tidak punya karakter yang baik. Memiliki semua tapi tidak punya integritas. Dan di bagian selanjutnya dari ayat yang sama ini dituliskan bahwa hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Apa maksudnya saudara? Hari kematian adalah kesimpulan dari kisah hidup kita. Selama kita menjalani hidup di dunia ini, kesimpulannya ada di akhir, yaitu di dalam kematian kita. Apakah ketika kita mencapai titik akhir hidup kita, nama kita adalah nama yang harum, reputasi kita dikenal baik, ataukah kita dikenal sebagai orang yang tidak punya kualitas secara moral, tidak baik secara etika, dan tidak hidup dalam kebenaran? Seringkali kematian dipandang sebagai hal yang menakutkan, tapi kematian adalah dinyatakan di sini lebih baik daripada hari kelahiran. Berkaitan dengan ini saudara, dalam Filipi 1 ayat 21 tertulis, "Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan." Apa yang tertulis dalam Filipi 1 ayat 21 ini saudara menjelaskan dengan begitu lebih detail apa yang dituliskan dalam Pengkhotbah 7 ayat 1. Nama baik, nama yang berharga, nama yang harum
berkaitan dengan kehidupan kita yang senantiasa memuliakan Kristus Tuhan kita. Selama kita hidup, selama kita bernafas, hiduplah untuk Tuhan Yesus Kristus. Dan ketika kita mati, ketika kita sampai pada titik akhir hidup kita di bumi ini, kematian itu tidak lagi menakutkan, tapi kematian adalah sebuah keuntungan karena kita masuk dalam kekekalan bersama dengan Tuhan dalam kemuliaan. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pilih kesenangan sesaat, jangan fokus kepada kekayaan dan materi yang sementara. Kalau kita fokus dan memprioritaskan hal itu, maka kita bisa menghalalkan segala cara dan menghancurkan nama kita sendiri. Mari fokuskan untuk senantiasa memuliakan Tuhan. Tuhan sanggup memberkati, Tuhan sanggup memenuhi segala keperluan kita. Biarlah kita selalu memuliakan Tuhan, hidup dalam kebenarannya, dan pastinya selalu akan ada berkat pemeliharaan yang Tuhan sediakan. Baik di bumi ini maupun dalam kekekalan nanti, kita akan masuk dalam kemuliaannya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Mengajar kami untuk kami hidup dalam integritas, hidup dalam kebenaran, hidup melayani Tuhan, mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Karena hal itu adalah yang paling berharga. Dan kami sungguh bersyukur karena ada satu janji yang pasti, bahwa kematian kami adalah sebuah keuntungan karena kami masuk dalam kemuliaan yang kekal. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala tugas aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami ya Bapa, agar kami berhasil dan berkemenangan, serta hidup kami mempermuliakan nama Tuhan. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam pergumulan, persoalan. Lawatlah ya Tuhan. Nyatakanlah kuasa kesembuhan, mujizat-Mu bagi setiap kami. Ada kesembuhan terjadi, ada pemulihan, ada kelepasan di dalam nama Tuhan Yesus. Ada pertolongan ajaib yang Tuhan nyatakan bagi setiap kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.